Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Guru. Bagaimana kabar cuaca pada hari ini di tempat Anda? Mendung, Pak. Mendung. Ya, di sini pun juga sama. Hujan deras. Semoga tidak mengganggu kita ya pada hari ini. Mari sebelum kita masuk ke pembahasan, mari langkah baiknya kita membuka dengan doa. Ya, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya. Hari ini kita akan bahas tentang materi faktor penyebab kemajuan dan kemunduran dari peradaban Islam. Nah, namun sebagai langkah awal ya, kita nanti di sini bahas apa, dan arahnya kemana. Maka kita lihat bersama-sama video tersebut. Silakan disimak, teman. Pak, enggak ada suaranya ya, Pak ya? Enggak ada suaranya? Enggak ada, Pak. Gimana ya? Tapi videonya dilihat ini aja ya, dilihat itu subtitlenya aja yang subtitlenya dilihat. Oke. Sudah disimak semuanya ya, meskipun ada kendala Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi saya jelaskan sedikit ulang tentang video tadi. Jadi video tadi itu menceritakan sebuah kondisi sejarah pada masa lalu yang sebenarnya relate dengan kondisi hari ini, rekan-rekan semuanya. Ya, jadi dahulu ya kan pada abad pertengahan ketika umat Muslim itu berada dalam keterpurukan, mereka diserang secara membabi buta ya kan, secara tanpa ada pemberitahuan itu oleh tentara salib yang kita sebut dengan perang salib. Nah, waktu itu sehingga Palestina itu bersih terbuka. Nah, namun ya kan pada saat itu umat Muslim terlihat seperti tidak memiliki semangat untuk merebutnya kembali. Nah, kejadian seperti itu kan sangat relate dengan hari ini, di mana hari ini umat Muslim Palestina juga masih terjajah. Nah, kita umat Islam pada saat ini juga tidak memiliki semangat untuk merebutnya kembali. Nah, namun pada saat itu muncul sebuah generasi ya kan, sebuah generasi yang oleh seorang ulama ya kan memberi nama disebut dengan Jilu Salahuddin atau generasi Salahuddin ya. Generasi yang mereka berupaya untuk membebaskan diri mereka dari keterpurukan sehingga berhasil mengembalikan kejayaan umat Muslim. Nah, di situ hari ini, nah itulah yang akan kita coba bahas rekan-rekan semuanya ya kan. Jadi arah pembahasan kali ini adalah dengan tujuan akhir secara umum ya kan, kita memunculkan generasi Salahuddin ya kan. Dari nanti kita mempelajari tentang faktor kemajuan dan kemunduran Islam ya, diharapkan nanti generasi itu muncul, di mana generasi itu belum muncul. Nah, generasi yang memiliki semangat atau memiliki dorongan untuk mengembalikan kejayaan pada masa lalu gitu. Nah, secara teori ya saya tuliskan bahwa pentingnya kita mempelajari faktor kemajuan dan kemunduran umat Islam ya, yaitu ialah menumbuhkan kesadaran. Yang pertama ialah menumbuhkan kesadaran pada umat Islam akan kondisi peradabannya saat ini. Nah, hari ini kita mencoba untuk sadar diri dulu ya kan, bahwa hari ini kita mundur. Nah, sehingga setelah kita sadar, kita tergerak untuk menganalisa syarat-syarat kemenangan dan sebab-sebab kekalahan dari belajar sejarah. Karena apa? Sifat sejarah itu dia akan mengulangi dirinya sendiri. Karena sejarah itu akan selalu berulang. Nah, setelah kita menganalisa syarat-syarat itu, ya kan, atau sebab-sebab itu, maka akan mendorong kita untuk termotivasi melakukan perubahan.
pada diri sendiri, ya kan? Pada diri sendiri. Di antara ialah menegakkan syariat Islam pada ranah diri kita sendiri. Sejauh mana syariat Islam itu menghiasi diri kita sendiri. Yang kedua ialah sejauh mana ya kesadaran kita dalam menuntut ilmu. Nah, ini adalah dua hal yang menjadi final destination kita ya kan dalam mempelajari faktor kemajuan dan kemunduran umat Islam. Seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini secara secara normatif ya kan, ya secara dilihat dari aspek spiritualnya, ya kita meyakini ya kan dari kita mempelajari tentang faktor itu, diharapkan kita dapat meyakini bahwa kalau kita menyimpang dari ajaran Islam maka kita akan mundur. Yang kedua, mampu ya mendorong kita tergerak melakukan penelitian. Jadi setelah kita yakin maka tergerak ya untuk mengimplementasikan sebagai implementasi dari pemahaman dan perkembangan Islam di dunia. Terus mampu menganalisis dan mengevaluasi. Jadi dari aspek pengetahuan kita mampu menganalisa dan mengevaluasi faktor apa saja yang menjadi penyebab kemajuan dan kemunduran Islam. Nah, setelah itu akan membentuk ilmu pengetahuan dalam diri kita sehingga kita mampu juga berargumentasi tentang masalah-masalah kemajuan dan kemunduran umat Islam di dunia. Nah, kita pada saat ini kita masuk pada pembahasan, Pak Ibu tadi adalah sedikit pembukaan ya kan. Nah, kita buka dengan membuka relung hati atau kita refleksi ya, dari melihat beberapa pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh Barat di sini tentang peradaban Islam. Ya. Yang pertama ialah Jacques C. Reister ya kan, selama 500 tahun terakhir mengatakan dunia Islam itu dengan kekuatannya, ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Jadi dia mengakui bahwa Islam itu pernah maju. Terus Montgomery Ward ya kan, Montgomery Ward itu mengatakan bahwa cukup beralasan jika kita menyatakan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri. Jadi Barat sehari ini itu mereka tidak jaya itu karena mereka sendiri, ya kan? Namun didukung oleh peradaban Islam yang menjadi dinamonya, ya kan? Dari tanpa Islam yang menjadi penyokong utama, maka Barat bukan apa-apa. Nah, diharapkan dari membuka relung hati ini ya kita tidak menjadi bangsa yang inferior, ya kan? Kita pernah jaya, ya kan? Sehingga kita hanya perlu menggali bagaimana kok bisa jaya, sehingga hari ini kita bisa bergerak untuk keluar dari keterpurukan. Nah, kapankah ya kejayaan Islam itu terjadi? Nah, dari kita tadi mengetahui bahwa Islam pernah jaya, lalu kita akan timbul pertanyaan, kapan zaman Islam itu pernah jaya? Nah, di sini saya menemukan bahwa Islam itu jaya pada 3 zaman, yaitu zaman An-Nubuwah, zaman Khilafah Al-Nubuwah, dan zaman Mulkan Adhan. Zaman An-Nubuwah ini adalah zaman di mana Rasul masih hidup, rekan-rekan sekalian. Di mana zamannya adalah zaman di mana umat Muslim ini membangun sebuah fondasi yang nantinya ini menjadi angka dalam kemajuan peradaban Islam. Yang kedua adalah zaman Khilafah Al-Haji Nubuwah, yaitu zamannya para Khulafaur Rasyidin, rekan sekalian, yang di sini banyak berselang selama 30 tahun. Nah, yang ketiga adalah zaman Mulkan Adhan, zaman kerajaan, dimulai pada zaman dinasti Umawi, berlanjut ke dinasti Abbas, dinasti Mamluk, terus muncul 3 kerajaan besar, kerajaan Safawi, Mughal, dan Turki Utsmani. Nah, 3 zaman ini oleh banyak peneliti sejarah dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Meskipun pada zaman Mulkan Adhan, mereka lebih cenderung mempertahankan eksistensi. Ya, terus apa yang membuat umat Muslim ini mengalami kejayaan pada masa itu? Ini Bapak Ibu rekan sekalian, apakah ada yang bisa memberikan opininya mungkin? Ya. Nah, ini saya temukan ya kan dari
pencarian saya ada alasan yang membuat atau faktor yang membuat umat Islam mengalami kejayaan pada masa itu. Ya, ada 3 masa ini. Yang pertama ialah umat Islam menjadikan Al-Quran Sunnah di depan, ya kan? Ya, ini adalah sebuah karakteristik umat Muslim pada zaman Rasul. Ya, jadi pada masa itu para sahabat itu mereka ketika mendengar Rasul itu membawakan Quran dan Sunnah, mereka begitu saja ikut tanpa mempertanyakan. Jadi seperti itu. Sehingga mereka menjadikan Quran ini sebagai ciri khas kehidupan mereka atau faktor keputusan hidup mereka. Ya. Nah, dengan ini ya selanjutnya membuat para umat Muslim pada zaman itu dekat dengan Quran. Jadi pada masa sahabat waktu itu dekat dengan Quran itu yang dimaksudkan ialah mereka mengamalkan Quran. Ya, seperti itu. Nah, setelah mereka mengamalkan Quran, yang kemudian mereka terdorong untuk bersemangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 faktor apa saja yang membuat kejayaan umat Islam pada masa itu, di mana ketiga faktor ini sulit kita temui pada hari ini. Nah, mari kita mengkritisi sekitar kita, rekan sekalian. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Hussein Askari, yaitu guru besar politik dan bisnis internasional di Universitas George Washington. Ya, dia melakukan sebuah studi, rekan-rekan sekalian, ya kan. Studi yaitu adalah untuk mengetahui manakah negara-negara Islam yang paling banyak menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, hasilnya ini cukup membuat kita heran. Nah, kenapa? Karena 25 besar itu yang diduduki dalam ranking itu, jadi negara Islam itu tidak ada satupun negara dengan mayoritas berbeda Islam atau menjadikan Islam sebagai konstitusi negaranya. Jadi negara yang non Muslim itu oleh Hussein Askari ini dikatakan Islam. Dan sehingga bagaimana dengan negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Malaysia ya dan negara Islam lainnya, apakah tidak Islam padahal mereka hidup padahal negara mereka itu mayoritas penduduknya Islam. Dan ketika penduduknya itu Islam, pasti mereka menjalankan amalan Islam, ya kan? Seperti itu. Terus timbul pertanyaan, setujukah Anda dengan temuan Askari tersebut? Nah, ini ada hal yang cukup mencengangkan, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Sebuah data dari Pew Research Center tentang fenomena setelah abad 21, di mana negara paling tidak religius ternyata semakin makmur. Ini oleh Pew Research Center ini mengeluarkan data seperti ini. Jadi di bawahnya ini ada 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 itu adalah purchasing power parity atau keseimbangan kekuatan daya beli mereka. Dan di sisi kiri ini adalah tentang importance of religion. Itu negara yang menganggap penting. Jadi negara yang semakin menganggap penting sebuah agama itu semakin tidak makmur, rekan-rekan sekalian hari ini. Ini kan sebuah tipuan dunia yang cukup membuat kita itu mungkin sebagian kita menjadi goyah imannya. Sehingga kan muncul pertanyaan, apakah benar agama itu menjadi faktor penghalang kemajuan? Apakah benar rekan-rekan sekalian? Tidak, Bapak Guru. Nah, kalau tidak, mungkin kita perlu menggali apa alasannya, kenapa tidak, kenapa kok klaim kita itu berlainan dengan data. Nah, itu harus kita telaah lebih lanjut. Nah, kalau dari saya itu karena memang umat Islam saat ini itu berada dalam kondisi ketidakidealan, ya kan? Tentu kalau tidak idealan, pasti ya tidak akan optimal. Nah, kalau tidak optimal ya tentu tidak bisa dijadikan sebuah standar mengukur suatu suatu indikator, itu nggak bisa, ya kan? Kalau kita tidak berada dalam kondisi terbaik kita, terus kita dalam beragama tidak dalam kondisi terbaik, terus diukur ternyata kita tidak maju. Oh, berarti karena agama, ya itu sangat tidak pas kalau menurut saya. Sehingga kita sebagai umat Muslim dalam melihat ini ya kita jadikan sebagai renungan saja mungkin ya. Nah, kita perlu melihat kondisi umat Muslim pada saat ini dari berbagai faktor. Pertama ialah teknologi, media, pendidikan, ekonomi, militer, sains, dan politik.
dari semua aspek ini rekan-rekan sekalian, adakah dari salah satu aspek yang kita unggul? Adakah rekan-rekan sekalian, dari semua aspek ini adakah yang kita unggul dari bangsa non-muslim? Ada, Pak. Nah, mungkin bisa memberikan argumen yang mana mungkin? Apa? Teknologi kali, Pak, ya. Teknologi ya kan? Oh ya. Ya, kalau saya, oh ya mungkin kenapa kok teknologi bisa kita jadikan apa namanya, kita ngeklaim teknologi kita itu maju, dilihat dari si mana? Karena apa? Yang kita pakai ini rekan-rekan sekalian, ini buatan siapa dong? Ya kan? Buatan siapa ya kan? Ini kan teknologi, kan mewakili teknologi laptop, handphone, headset, atau apa namanya, ilmu atau rumah kita. Rumah kita ini kan ilmu teknik sipil kita. Ini dari mana ya kan? Kita ambil dari mana? Ya. Terus hal-hal lain seperti motor itu kan. Nah, mungkin kita perlu merenung. Kalau menurut saya, dari 1, 2, 3, 4, 7 ini tidak ada satupun yang kita unggul secara memadai, itu saya kira belum ada. Politik kita sangat amburadul ya kan, sains kita terbelakang, bahkan ada riset bahwa sains di Indonesia ini khususnya kemarin saya baca itu ilmu sains kita itu tertinggal 180 tahun dari negara maju. Itu kan sebuah hal yang mencengangkan. Militer, adakah satu negara muslim yang militernya itu kuat ya kan? Ya, kalau dilihat dari global power ya kan, itu ditempati oleh Indonesia, ya kan? Indonesia dan Turki. Indonesia itu kalau nggak salah nomor 15 dan Turki di atasnya. Nah, terus ekonomi ya, kita dihadapkan dalam sebuah fakta bahwa mayoritas umat muslim di Indonesia saja lah itu menduduki peringkat ekonomi bawah. Dari 10 orang terkaya itu 9-nya itu non muslim semua rekan-rekan sekalian, sehingga nah kita lemah. Terus orang-orang terkaya di dunia katakanlah seperti itu, seperti Elon Musk ya kan, Warren Buffett ya kan, terus siapa lagi seperti itu Bill Gates dan lain-lain, itu semuanya non muslim meskipun negara Arab lagi, itu. Bapak. Oke. Terus pendidikan, media, nah intinya tidak ada yang maju. Nah, secara garis besar ya kan, umat Islam saat ini sedang berada pada zaman paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ya. Umat Islam saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguji kalian dengan setelah kaum kafir diizinkan memimpin dunia. Terus pertanyaan, apa yang menyebabkan umat muslim ini mengalami kekalahan? Yang pertama ialah jauhnya pemuda muslim dari Quran. Yang kedua, cinta dunia dan takut mati. Ketiga, kejemudan merasuk pada hati dan melalui umat Islam. Terus paham seperti ini, dan ini kaum muslim tidak bisa membedakan ijtihad yang bersifat universal, yang bisa diambil dari manapun, ya. Dan jadi umat muslim sekarang mulai beberapa sebagian kita itu menganggap bahwa yang dari di luar orang-orang muslim itu kita nggak boleh pakai ya kan. Nah, ini kan sebuah kejemutan berpikir yang sangat fatal. Nah, penutup sekali sekalian ya, kita pada saat umat muslim menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh, umat muslim dapat mencapai kejayaan ya kan. Jadi kita perlu merenungkan bahwa ketika umat Islam itu menjalankan Islam secara menyeluruh, kita mencapai kejayaan. Nah, dalam Quran dijelaskan seperti ini. Terus kemudian kesimpulan yang bisa kita simpulkan bersama ialah janganlah ya kita alergi pada syariat Islam. Ini khususnya pada diri kita sendiri dulu. Ya kan, janganlah kita alergi. Apapun yang Rasul bisa apakah seperti itu. Terus ini ada tugas untuk PR ya kan, PR sebagai post test ya. Ini ya mungkin itu, kalau ada salahnya itu dari kita sendiri, kalau ada benarnya itu datang dari Allah. Untuk alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.